Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kirana Rahmafiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengujian substantif terhadap piutang usaha. Di mata kuliah ini saya diampu oleh dosen Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Sebelumnya terima kasih Ibu atas bimbingannya sehingga saya bisa menjalankan tugas pada hari ini. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin Ibu, saya akan memulai presentasi tugas pada hari ini. Pengujian substantif terhadap piutang usaha. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih piutang itu. Jadi, piutang adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Lalu ada pengujian substantif. Pengertian pengujian substantif adalah prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyertakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Lalu ada tujuan pengujian substantif. Yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang kendala catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang nomor 2, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi. Dan sebenarnya ini ada beberapa poin yang tidak saya tulis, tapi intinya adalah ini. Lalu ada kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya, yang keempat adalah membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di dalam neraca. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, nomor 4 pengujian terhadap akun rinci, yang terakhir verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Jadi teman-teman, slide sebelumnya ini menjelaskan tentang tujuan pengujian substantif di materi kali ini. Lalu dari beberapa prosedur ini kita akan menjabarkan sebagai berikut. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditunjukkan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun piutang dan akun penelitiannya. Nomor 1, keberadaannya, kelengkapannya, penilaian, hak kepemilikan, dan penyajian dan pengungkapan. Lalu untuk program pengujian substantif terhadap piutang usaha, itu adalah program audit untuk menguji substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit seperti yang telah diuraikan di atas. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap.
yaitu ada prosedur audit awal, prosedur audit analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci, dan yang terakhir adalah verifikasi terhadap pengujian dan pengungkapan seperti slide di atas. Lalu untuk prosedur awal auditnya itu kita memberikan penjelasan bahwa sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien ini di dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor harus menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Jadi kita harus sebagai auditor harus mencocokkan atau menyamakan informasi piutang usaha yang tertulis di neraca dan